Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 wali Songo. Dia dikenal sebagai penyebar agama Islam yang lembut dan fleksibel, sering menyisipkan unsur-unsur kebudayaan Jawa dalam pengajaran agama. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Karomah dan kesaktian Sunan Kalijaga. Kesaktian Sunan Kalijaga juga mencakup berbagai kemampuan gaib lainnya, seperti kemampuan untuk berbicara dengan makhluk gaib atau menguasai elemen alam. Dalam Babat Tanah Jawi diceritakan beberapa karomah Sunan Kalijaga. Contohnya kesaktian Sunan Kalijaga mengubah tanah menjadi emas. Konon, hal itu diperlihatkan Sunan Kalijaga kepada Ki Pandan Arang II yang menjalankan pemerintahannya dengan congkak. Ada juga cerita karomah Sunan Kalijaga lainnya adalah mengubah beras menjadi pasir. Hal ini ditunjukkan karena dia merasa sangat sedih dengan rakyat di sebuah dusun yang miskin dan kelaparan. Padahal, kepala dusunnya hidup mewah dari hasil jerih payah warganya. Kepala dusun itu tak mau memberikan sedikit pun beras pada warga yang memintanya. Dengan alasan karung-karung yang dimilikinya itu disebut berisi pasir. Mendengar itu, Sunan Kalijaga lantas berdoa dan mengubah beras milik kepala dusun itu benar-benar menjadi pasir. Makam yang terus terbuka. Ada legenda yang mengatakan bahwa makam Sunan Kalijaga, yang terletak di Kadilangu, Demak, selalu terbuka meskipun ada upaya untuk menutupnya. Hal ini dianggap sebagai tanda bahwa Sunan Kalijaga masih hadir dan aktif dalam melindungi dan memberikan berkat kepada masyarakat setempat. Fakta-fakta misterius Sunan Kalijaga menambahkan elemen magis dan spiritual dalam kisah-kisahnya. 7 karomah Sunan Kalijaga yang tidak banyak diketahui orang. Hingga kini masih menjadi misteri, banyak yang percaya dan banyak pula yang meragukannya terkait hal tersebut. Sunan Kalijaga adalah salah seorang tokoh wali Songo, yang paling dikagumi masyarakat di tanah air ini. Sosok yang lekat dengan Muslim Pulau Jawa itu berpengaruh besar memasukkan pengaruh Islam ke tradisi Jawa. Berbicara Sunan Kalijaga, menarik untuk menyimak sisi lain legenda yang lahir sekitar 1450 Masehi itu. Konon, anak dari Tumenggung Nilwatikta selaku Adipati Tuban 8 tersebut memiliki banyak karomah. Berikut ini 7 karomah Sunan Kalijaga yang tidak banyak diketahui orang. 1. Menghilang. Sunan Kalijaga kabarnya memiliki banyak ilmu atau karomah. Karomah yang konon dimiliki Sunan Kalijaga adalah bisa menghilang. Hanya saja, hal tersebut masih menjadi misteri hingga kini. Mitos tersebut lekat dengan para wali Songo, tak terkecuali nama Sunan Kalijaga yang mewarisi ilmu dari Sunan Bonang. Bahkan, kesaktian Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar disebut setara. 3. Salat Jumat di tempat berbeda. Sunan Kalijaga adalah pendakwah yang menyisipkan budaya dan kesenian untuk memperkenalkan Islam. Kabarnya, dia juga memiliki kesaktian untuk melaksanakan salat Jumat di 2 tempat berbeda. Kedua tempat itu adalah di Jawa dan Mekah. 2. Berjalan di atas air. Orang zaman dulu percaya bahwa salah satu kesaktian Sunan Kalijaga adalah berjalan di atas air. Mitos ini terus berkembang di masyarakat tanah air khususnya Pulau Jawa. Di sisi lain, hal tersebut sangatlah mustahil dilakukan kecuali atas izin Allah. 4. Memiliki tubuh yang kuat. Karomah yang dimiliki Sunan Kalijaga bermanfaat untuk melindungi dirinya dan orang lain. Konon, salah satu karomah yang dimiliki beliau adalah tahan terhadap api. Tubuhnya tidak mempan meskipun seluruh tubuhnya dibakar api panas. 5. Bertapa dalam waktu lama. Zaman dulu, bertapa adalah hal biasa yang dilakukan. Konon hal tersebut juga dilakukan Sunan Kalijaga dengan waktu yang cukup lama. Namun demikian, dia tetap memperhatikan masyarakat setempat, salah satunya untuk belajar bertani. 6. Mengubah tanah jadi emas. Dalam Babat Tanah Jawi diceritakan beberapa karomah Sunan Kalijaga. Contoh kesaktian Sunan Kalijaga adalah mengubah tanah menjadi emas. Konon, hal itu dia perlihatkan pada Ki Pandan Arang II yang menjalankan pemerintahannya dengan congkak. 7. Mengubah beras jadi pasir. Karomah Sunan Kalijaga lainnya adalah mengubah beras menjadi pasir. Hal ini dia buktikan karena merasa sangat sedih dengan rakyat di sebuah dusun yang miskin dan kelaparan. Sementara kepala dusun hidup mewah dari hasil jerih payah warganya. Kepala dusun itu tidak memberikan seliter beras pun pada warga yang memintanya karena karung-karung yang dimilikinya disebut berisi pasir. Mendengar itu, Sunan Kalijaga lantas berdoa dan mengubah beras milik kepala dusun itu benar-benar menjadi pasir. Itulah 7 karomah Sunan Kalijaga yang tidak banyak diketahui orang. Percaya atau tidak semua kembali ke masing-masing. Yang jelas jika Allah berkehendak terjadi gak ada yang gak mungkin atas izin Allah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kesehatan, rezeki, serta berkahnya kepada kita semua, amin ya robbal alamin.
Fakta menarik Wali Songo. Yang pertama, hampir semua Wali Songo memiliki hubungan kekerabatan, yang mana Sunan Gresik merupakan keturunan dari Nabi Muhammad. Kemudian Sunan Gresik mempunyai anak yang dikenal dengan Sunan Ampel, yang mana Sunan Ampel juga memiliki dua orang anak yang dikenal dengan Sunan Raja dan Sunan Bonang. Bahkan Sunan Giri masih bagian dari saudara Sunan Ampel. Yang kedua, beberapa wali memiliki keturunan raja, yakni Sunan Gunung Jati keturunan raja dari Kerajaan Panjajaran, serta Sunan Kalijaga anak dari Adipati Tuban. Yang ketiga, Wali Songo menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa, yang saat itu masyarakat Jawa masih banyak menganut agama Hindu dan Buddha. Dan yang terakhir, Wali Songo yang membentuk generasi Islam di Pulau Jawa, yakni dengan mendirikan pesantren, yang mana Sunan Gresik mendirikan pondok untuk mengajar agama, kemudian pondok tersebut dikembangkan menjadi pesantren. Suatu ketika Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati Cirebon menggunakan kesaktiannya untuk menaklukkan Majapahit. Saat itu Wali Songo tengah berupaya mengislamkan berbagai bupati dan pemimpin di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Dari berbagai bupati itu hanya Raja Majapahit Prabu Brawijaya dan Adipati Kelungkung yang konon menolak masuk Islam. Pemberontakan pun dilakukan oleh Demak, yang didukung oleh para Wali Songo. Tetapi dari sekian Wali Songo, Sunan Kuduslah yang ikut berperang. Sementara bala tentara Majapahit dipimpin oleh Gajah Mada, Adipati Terung, dan Dayaningrat dari Pengging. Sedangkan pasukan Demak dipimpin Raden Iman. Sunan Giri menyerahkan keris Makripat kepada Raden Iman, sedangkan Sunan Gunung Jati Cirebon memberikan Badong. Kedua benda ini konon memiliki kesaktian yang luar biasa, yang membuat para musuhnya kalang kabut. Keris Makripat misalnya, jika dihunus konon akan menimbulkan angin ribut, hujan badai. Sedangkan Badong milik Sunan Gunung Jati dapat mengerahkan para tikus.